Oke, kita masuk ke video yang kedua ya, tentang masih seputar halal, dan kita akan lebih berfokus pada proses sertifikasi halal. Nah, kalau di video sebelumnya kita membahas tentang halal dari perspektif hukum Islamnya, lalu bagaimana halal diatur di Indonesia. Nah, dasar hukumnya kalau di Indonesia itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di undang-undang ini disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, di sini ini ya, tidak hanya makanan ya, tapi produk di sini tidak dia batasi di industri pangan saja, tapi adalah produk yang masuk, artinya dari luar negeri, masuk ke Indonesia, maupun yang beredar di Indonesia dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi kalau secara hukum Islamnya kita sih tidak perlu sebenarnya sertifikatnya ya, yang perlu itu adalah makanannya halal. Tapi bagaimana kita tahu dia halal? Bagaimana bisa kita yakin bahwa makanan itu halal? Nah, caranya adalah dengan memberikan sertifikat pada produk tersebut. Seperti di gambar di presentasi di awal ya, di judul itu ada contoh sertifikat halal atau logo halal dari MUI. Nah, jadi untuk meyakinkan bahwa produk itu memang halal, maka diwajibkan dia memiliki sertifikat halal. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita perlu mengenal istilah-istilah yang dipakai di Undang-Undang Nomor 33 tadi ya. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Itu merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH. Jadi BPJPH adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara yang tugasnya adalah untuk melakukan jaminan produk halal. Nah, jaminan produk halal itu sendiri merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Ya, itu tadi. Sebenarnya kalau prinsipnya adalah orang Islam itu bukan butuh sertifikatnya, orang Islam itu butuh makanan halalnya. Tapi bagaimana kita tahu atau menjamin bahwa produk itu halal, maka kita perlu sertifikat. Nah, kegiatan ini, kepastian hukum ini disebut dengan jaminan produk halal atau JPH. Ya, dan JPH ini yang yang badan yang mengatur tentang jaminan produk halal ini disebut dengan BPJPH. Terus ada lagi istilah lembaga pemeriksa halal atau LPH. Apalagi ini? Banyak sekali ya singkatan-singkatan BPJPH, JPH, LPH. Nah, ini saya harap bisa familiar karena singkatan-singkatan ini banyak sekali digunakan seperti di websitenya ya, di websitenya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu mereka banyak menggunakan singkatan-singkatan. Nah, untuk LPH sendiri atau Lembaga Pemeriksa Halal itu merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Nah, jadi LPH ini seperti tangan kanannya atau tangan dan kakinya dari BPJPH. Jadi BPJPH itu adalah badannya. Siapa sih yang mengeksekusi? Siapa yang akan memeriksa kehalalan produk di perusahaan A? Itu adalah ada lembaga-lembaganya. Disebut Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Dan LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Jadi universitas itu bisa bikin LPH, kumpulan masyarakat bisa bikin LPH dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus ada juga auditor halal. Auditor halal ini adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Nah, biasanya LPH itu punya auditor halal.
Jadi LPH ini termasuk organisasi ya, tadi BPJPH itu badan yang tingginya, induknya gitu ya, terus di bawahnya ada lembaga pemeriksa halal. Nah, lembaga pemeriksa halal ini memiliki auditor halal. Ini orang yang benar-benar ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Untuk auditor halal ini berpendidikan paling rendah sarjana S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini. Nah, jadi bagi adik-adik yang sekarang sedang S1 di pangan, nanti setelah lulus itu bisa berpeluang untuk menjadi auditor halal. Terus istilah lain itu sertifikat halal. Apa itu sertifikat halal? Itu merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi si badan yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. BPJPH bisa mengeluarkan itu halal atau tidak, itu juga berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI itu yang mengatur gitu ya secara hukum Islamnya apakah ini halal atau tidak gitu. Terus label halal. Label halal itu adalah tanda kehalalan suatu produk. Jadi ada sertifikatnya, ada labelnya. Label ini yang ditaruh di produk gitu ya, yang bulat gitu, itu bulat terus ada tulisannya halal. Nah, itu adalah namanya label halal. Kalau sertifikat halal itu biasanya terdokumentasi di perusahaannya. Terus penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal atau PPH. Nah, ini singkatan lagi, PPH. Penyelia halal orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, proses produk halal ini yang terjadi di perusahaan. Jadi, penyelia halal itu adanya di perusahaan pangannya. Dalam hal ini pangan ya, karena kita fokusnya ke produk pangan. Nah, di industri kita, di perusahaan kita, ada orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses yang ada di perusahaan kita itu sudah sesuai dengan sehingga menghasilkan produk yang halal. Itu namanya penyelia halal. Apa itu proses produk halal atau PPH? Itu merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, jadi ini adalah rangkaian kegiatan, intinya adalah rangkaian kegiatan yang ada terjadi di industri kita. Itu adalah proses produk halal. Mudah-mudahan tidak menjadi bingung ya istilah-istilah ini. Kalau masih belum familiar, mungkin bisa dicatat terutama untuk singkatan-singkatannya ya. Kadangkala singkatan-singkatan ini yang bikin bingung. Apa saja produk yang diatur di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini? Yaitu produk yang wajib bersertifikat halal itu terdiri atas barang dan jasa. Jadi di sini tidak hanya produk pangan ya artinya, tapi juga termasuk produk non pangan dan juga jasa. Yang termasuk dalam barang di sini juga dijelaskan di undang-undang tersebut, yaitu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, terus produk-produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Terus barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Apa sih maksudnya barang yang dipakai, barang yang digunakan, dan barang yang dimanfaatkan? Bukannya semua barang itu dipakai dan digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini ada definisi khususnya apa itu barang gunaan yang dipakai. Kita akan bahas itu. Nah, apa itu barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan? Yaitu barang-barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Terus barang gunaan yang dipakai itu contohnya adalah sandang, terus penutup kepala, terus juga aksesoris. Itu yang dipakai di badan gitu lah ya.
Terus barang gunaan yang digunakan itu seperti perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, peralatan peribadatan bagi umat Islam, kemasan makanan dan minuman, terus alat tulis dan perlengkapan kantor. Jadi dia tidak secara langsung menempel di badan kita, tapi kita gunakan. Itu barang gunaan yang digunakan. Terus barang gunaan yang dimanfaatkan, contohnya adalah alat-alat kesehatan. Terus tadi ya, yang wajib bersertifikat itu barang dan atau jasa. Nah, barangnya tadi ya yang sudah disebutkan ada makanan, minuman, kosmetik, sampai barang gunaan. Tadi ya barang gunaan yang mungkin secara bahasa cukup bingungkan, tapi mudah-mudahan dari contoh yang sudah disebutkan dapat gambaran gitu ya. Nah, kalau untuk jasanya sendiri, apa saja sih yang wajib bersertifikat halal? Itu ada jasa penyembelihan, jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ini adalah jasa-jasa yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang wajib bersertifikat halal. Nah, yang menjadi catatan di sini, loh, tapi sampai saat ini kok tidak semua jasa itu ada halalnya gitu kan, atau tidak semua obat itu ada sertifikat halalnya gitu. Nah, kewajiban bersertifikat halal itu bagi jenis produk-produk yang sudah disebutkan tadi itu dilakukan secara bertahap. Jadi memang sudah diatur pada tahun 2014 bahwa itu akan diwajibkan. Tapi kewajibannya itu bertahap, jadi tidak langsung pas saat di 2014 keluar undang-undangnya semuanya langsung wajib, tidak. Nah, dia secara bertahap dan dimulai dari produk makanan dan minuman. Jadi yang paling utama, dan itu kalau saya tidak salah itu ada masa transisi ya antara undang-undang itu terbit dengan diimplementasikan, dan saya lupa apakah sejak tahun 2020 kemarin atau justru malah 2019 untuk makanan dan minuman itu kewajibannya sudah diimplementasikan gitu. Jadi sebenarnya kondisi sekarang adalah kalau ada yang jualan makanan atau minuman tidak ada label atau sertifikat halalnya, itu sudah melanggar undang-undang ya, karena di undang-undangnya itu diwajibkan produk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia, yang beredar di Indonesia, yang diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Berbeda dengan sertifikasi yang lain ya, di mana ada toleransi gitu. Misalnya seperti ada toleransi untuk keberadaan bakteri tertentu dalam bahan pangan. Ada toleransi keberadaan mineral-mineral atau logam-logam tertentu di bahan pangan. Itu ada toleransinya. Nah, tapi kalau untuk standar mutu halal itu zero tolerance, artinya toleransinya itu 0. Jadi yang ada adalah halal atau tidak ada halal. Jadi tidak ada di tengah-tengah gitu ya. Misalnya kalau tadi ya logam ini bisa maksimal ada di bahan pangan 1 ppm misalnya. Artinya tidak 0, masih ada toleransi di situ yang dianggap masih aman. Tapi kalau tentang halal tidak ada. Yang penting 99% halal itu boleh, enggak. Jadi 100% harus halal. Jadi pilihannya antara dia itu halal atau haram. Halal atau tidak halal ya. Jadi standar halal ini sangat ketat karena tadi punya prinsip zero tolerance. Hanya ada 2 pilihan, halal atau tidak halal. Halal di sini ya, ingat kembali ya, dari hukumnya adalah halal itu baik dari asalnya atau dari bahannya maupun dari prosesnya. Dari sisi bahannya untuk produk makanan minuman, yaitu pertama kalau bahan yang berasal dari tumbuhan seperti yang sudah dijelaskan di video pertama itu pada dasarnya adalah halal
kecuali yang memabukkan atau yang membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Contoh misalnya dari tumbuhan anggur gitu ya, difermentasi jadi alkohol sehingga menghasilkan produk yang memabukkan. Anggurnya itu bersifat halal, tapi ketika dia menjadi produk yang sudah berubah jadi alkohol tersebut dan dia memabukkan, maka jatuhnya jadi haram. Terus untuk bahan-bahan yang berasal dari mikroba, terus bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik, ini jatuhnya bisa haram jika proses pertumbuhan atau pembuatannya itu tercampur atau terkontaminasi dengan barang yang diharamkan. Ini contoh kasus dulu ya yang Ajinomoto, di mana dia sempat diragukan kehalalannya karena media fermentasinya itu mengandung bahan yang haram. Nah, tapi sudah diklarifikasi atau sudah diubah ya, yang tadinya memang ternyata haram, terus mereka ubah media fermentasinya sehingga sekarang sudah mendapatkan sertifikat halal kembali. Terus bahan yang berasal dari hewan ini yang diharamkan seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, yaitu bangkai, darah babi, hewan ini disembelih tidak sesuai dengan syariat dan lain-lain. Listnya atau daftarnya itu ada di fatwa MUI ya, ada daftar apa saja yang diharamkan terkait dengan bahan yang berasal dari hewan ini. Nah, yang lebih detail terkait bahan ini itu ada di dokumen khas 23201, yaitu persyaratan bahan pangan halal. Sayangnya ini tidak bisa kita akses ya karena dimiliki oleh LP POM MUI, jadi tidak diedarkan untuk umum. Terus juga ada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Ini bisa diakses ya, di sini ada linknya, nanti mungkin akan saya berikan di kolom penjelasan tentang video ini. Jadi bisa diklik, bisa di-download, terus di situ ada lebih detailnya tentang bahan-bahan yang halal dan yang haram. Nah, ingat tadi bahwa produk itu bisa halal jika bahannya halal dan prosesnya halal. Nah, prosesnya halal itu seperti apa sih? Misalnya ada pemisahan dengan produk yang tidak halal. Jadi kalau misalnya perusahaan kita itu juga memproduksi sesuatu yang tidak halal misalnya, bisa saja. Jadi tidak mesti harus perusahaan itu diwajibkan hanya memproduksi yang halal. Bisa saja dia memproduksi sesuatu yang haram. Tapi syaratnya untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, produk yang diproduksi untuk tujuan produk halal itu harus dipisahkan dengan produk yang tidak halal. Nah, ini lebih rinci peraturannya ada di PP nomor 21 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi lebih rinci gitu ya, gimana sih yang dipisahkan, itu di bagian mana saja, itu disebutkan di PP ini. Misalnya seperti di bagian penggudangan, di bagian transportasinya, terus alat pengolahan itu harus dipisahkan. Dan itu rinci disebutkan di PP nomor 21 ini. Terus apa sih tujuan pemisahan ini? Yaitu agar tidak terjadi kontaminasi antara yang halal dengan yang haram. Kalau misalnya tidak kita pisahkan, tempat menyimpannya sama, di ruang pendingin yang sama, misalnya jangan sampai nanti barang yang haram ini mungkin ada yang tercecer atau kalau cairan dia merembes misalnya ya, mengkontaminasi produk kita yang halal. Nah, kalau yang haram ini sudah mengkontaminasi yang halal, maka yang halal ini bisa berubah menjadi haram karena
produk yang haram itu kan najis ya. Jadi kalau sempat tercampur, maka kehalalan dari produk kita menjadi tanda tanya besar. Nah, pemisahan ini terutama wajib dilakukan pada titik-titik kritis di sepanjang rantai produksi. Nah, titik kritis ini perlu kita identifikasi di bagian mana saja, dan dia tergantung dari jenis produk yang kita produksi. Nah, ini contoh fasilitas yang wajib dipisahkan antara produk halal dan yang tidak halal. Contoh pada industri penyembelihan, apa saja sih yang bagian mana yang harus dipisahkan? Yang pertama di penampungan hewannya, terus di bagian penyembelihan hewan, di bagian pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah. Ini harus dipisahkan. Nah, untuk detail panduan pemotongan hewan yang halal itu bisa ditemukan di dokumen HAS 23103. Sekali lagi, kalau HAS ini kurang bisa kita akses ya, karena adanya di LPPOM MUI. Terus juga ada di SNI 99.002 2016 dan SNI 99.003 2018. Ini bisa diakses, mungkin kalau free tergantung ya di Google ada atau tidak, tapi bisa kita beli di BSN. Terus contoh lagi adalah fasilitas yang wajib dipisahkan untuk produk pangan olahan. Misalnya adalah di bagian penampungan bahan baku ya. Terus di bagian penimbangan bahan, ini harus dipisah. Terus pencampuran bahan, pencetakan produk, dan pemasakan produk. Ini contoh fasilitas yang wajib untuk memisahkan antara yang halal dan tidak halal. Terus pemisahan juga wajib dilakukan untuk kemasan ya, kemasan produk yang halal, kemasan yang tidak halal. Terus fasilitas pembersihan, jangan dianggap enteng ya pembersihan, karena kalau pembersihan ini peluang untuk kontaminasinya justru lebih besar, karena biasanya kita menggunakan air, dan kalau kita tidak pisahkan, justru air ini bisa membawa kontaminasi produk yang tidak halal ini ke yang halal. Terus juga tempat penyajian dan juga alat transportasi. Jadi kalau kita mau mengirimkan produk kita misalnya dari Jawa mau dikirim ke Sulawesi, terus kita juga memproduksi produk yang haram, itu harus dipisahkan tempatnya. Atau jangan sampai kita menghemat gitu ya, kita barengan sama orang lain gitu, perusahaan lain untuk pengiriman barang, tapi tercampur antara yang halal dengan yang tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat itu juga wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya. Ingat bahwa konsepnya itu halal dan thoyyib. Yang baik itu yang aman, yang bersih ya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Ya, ingat halal dan thoyyib. Nah, siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal? Jadi tadi kalau produk kita sudah sesuai dengan persyaratan, terus prosesnya juga sudah sesuai, terjadi pemisahan antara yang halal dan tidak halal, sehingga kita bisa menjamin tidak ada kontaminasi dari yang haram. Nah, kita mau urus nih sertifikasi halalnya. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam hal ini? Yaitu yang pertama adalah Menteri Agama. Memang kalau kita sebagai pengusaha sih tidak langsung ya kita menghubungi Menteri Agama, bukan. Tapi Menteri Agama inilah yang membentuk atau yang membentuk BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi dia di bawah Kementerian Agama RI. Nah, terus BPJPH itu dia tangan dan kakinya tadi itu ya, yang bekerja itu adalah Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Terus di LPH mereka mempunyai auditor-auditor halal. Auditor-auditor halal inilah yang nantinya akan memeriksa pelaku usaha kita.
Terus ada lagi badan untuk mensertifikasi auditor halal. Terus itu adalah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. MUI itu tugasnya untuk mensertifikasi auditor halal. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi auditor halal, dia harus mengikuti pelatihan, terus juga ada semacam ujiannya gitu ya. Kalau kita lulus, barulah kita mendapatkan sertifikat sebagai auditor halal. Terus MUI tugasnya juga menetapkan kehalalan produk. Jadi dia yang memberikan fatwa ya. Dan dia juga yang menyatakan bahwa setelah hasil audit, oh ternyata ini adalah halal. Terus juga MUI itu melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal. Jadi dia bisa MUI ini bisa menjamin bahwa OLPH yang sudah terakreditasi ini bisa untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, selanjutnya adalah pelaku usaha tentunya ya. Ini kalau kita konteks ini misalnya kita yang sebagai pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal. Nah, pelaku usaha di sini misalnya pimpinan puncaknya gitu ya. Dan di dalam perusahaannya harus dia menyediakan penyelia halal. Ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjamin kehalalan produk di perusahaan itu. Jadi ini orang internal. Terus ada juga masyarakat. Nah, apa sih fungsinya masyarakat di sini? Nah, masyarakat di sini sebagai pengawas ya. Pengawas dalam artian kalau masyarakat itu bisa melakukan pengaduan kepada BPJPH, kepada lembaga pemeriksa halal gitu. Kalau seandainya ditemukan bahwa oh perusahaan ini nih sertifikatnya udah expired atau sudah tidak berlaku lagi misalnya, atau dia dapat sertifikat halal tapi kok menyalahi ya, kelihatan kok dia di restoran ini dia ada menyajikan menu babi juga, terus juga alat makanannya kok digabung gitu ya. Nah, ini masyarakat bisa melakukan pengaduan. Nah, ini adalah bagaimana alur proses untuk sertifikasi halal. Yang pertama, si pelaku usahanya tadi itu melakukan permohonan untuk disertifikasi halal. Jadi kita siapkan dokumennya yang terdiri atas data-data pelaku usaha, terus nama dan jenis produk, terus daftar produk dan bahan yang digunakan. Jadi misalnya kita bikin biskuit. Biskuit itu terbuat dari terigu, terus terbuat dari gula, ada perasanya, mungkin ada telur gitu ya. Semua bahan-bahan itu harus kita sebutkan. Nah, kalau bahan itu sumbernya dari supplier yang belum punya sertifikat halal, maka harus diketahui juga dia buatnya dari apa. Misalnya terigunya itu bahan kan tidak hanya isinya bukan hanya terigu gitu ya, biasanya ada pemutihnya, ada anti caking agentnya, atau ada penambahan vitamin. Nah, apakah sumber-sumber itu sudah jelas kehalalannya atau belum? Terus bagaimana pengolahan produknya gitu ya, diagram alirnya. Terus dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, ini sistem jaminan produk halal itu kita akan bahas di video berikutnya ya, tentang manajemen sistem manajemen jaminan halal. Terus yang kedua, setelah kita upload gitu ya, pendaftarannya online, dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen kita. Dan seterus kalau dokumennya sudah lengkap, maka BPJPH akan menetapkan lembaga atau LPH yang akan memeriksa kita. Lembaga pemeriksa halal yang mana? Ingat tadi LPH itu bisa dibuat oleh pemerintah atau juga dibuat masyarakat atau universitas gitu ya. Misalnya di Kendari gitu, di Kendari yang melakukan LPH-nya itu ada LPPOM MUI. Nah, itu bisa menjadi ditunjuk tuh dari BPJPH untuk perusahaan ini yang memeriksa halalnya adalah LPH dari LPPOM MUI. Nah, sepertinya juga di UHO itu mau dikembangkan ya supaya bisa
kita memiliki LPH, tapi sekarang sih belum gitu ya. Tapi kalau misalnya ada, nanti juga mungkin bisa dibagi gitu. Ada yang ke LP POM MUI, ada juga yang di UHO yang memeriksa. Nah, terus setelah ditetapkan, barulah si LPH-nya itu memeriksa atau menguji kehalalan produk. Itu yang dikirimkan adalah auditor halalnya. Nah, setelah diperiksa, setelah ada laporan dari auditor, maka kemudian ditetapkanlah kehalalan produk itu. Yang melakukannya adalah MUI. Jadi melalui sidang fatwa halal. Jadi disidangkan apakah betul tuh biskuit tadi itu tuh halal gitu ya. Terus setelah MUI bilang oke ini halal gitu, terus BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Jadi kalau di websitenya ya, saya tidak tahu pada kenyataannya berapa lama, tapi kalau di websitenya dibilang bahwa proses sertifikasi ini totalnya tuh 21 hari. Nah, lama atau lebih cepat atau lebih lamanya tentunya bergantung juga dengan kondisi daerah ya. Seperti ada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan auditor halalnya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus atau di perusahaan yang dia baru belum familiar dengan alur proses sertifikasi ini, terus dokumen-dokumennya banyak yang tidak lengkap gitu ya, tidak jelas sumber bahan bakunya, dia tidak tahu detail asal dari bahannya itu, sehingga itu akan lebih menyulitkan pemeriksaan dan mungkin memakan waktu yang lebih lama. Oke, demikian untuk proses sertifikasi halalnya ya. Jadi kalau kita mau punya usaha, bisa kita daftar online tadi, siapkan bahan-bahannya, dan pastikan bahwa persyaratannya itu terpenuhi. Nah, salah satu persyaratannya tadi adalah kita punya sistem manajemen halal gitu ya, untuk memastikan bahwa produk kita ini terjamin kehalalannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun sistem manajemen yang bisa memastikan kehalalan itu yang akan kita bahas di video berikutnya.